Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya bersama saya Puspa Novitasari dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Pertemuan kali ini kita akan membahas lingkungan manajemen sumber daya manusia. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama kita akan membahas definisi lingkungan manajemen sumber daya manusia, lingkungan internal manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan eksternal manajemen sumber daya manusia. Teman-teman silakan menyimak dan mencatat poin-poin penting yang bisa diambil dari materi kali ini. Definisi lingkungan manajemen sumber daya manusia. Keberadaan suatu organisasi sebagai sistem yang terbuka open system, termasuk Departemen SDM tidak lepas dari tantangan faktor lingkungan yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan manajemen sumber daya manusia? Mengutip dari David A. DeCenzo, NV bahwa, environmental influences are those factors outside the organization that directly affect HRM operation. Maksudnya adalah pengaruh lingkungan adalah faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi operasi manajemen sumber daya manusia. Definisi lainnya diungkapkan oleh Mondi bahwa, many related factors affect human resource management, HRM. Such factors are part of either the firm's external environment or its internal environment. Maksud pernyataan ini adalah banyak faktor terkait yang memengaruhi manajemen sumber daya manusia, HRM. Faktor-faktor tersebut merupakan bagian dari lingkungan eksternal atau internal perusahaan. Dari konsep tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan manajemen SDM didefinisikan sebagai serangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja dari fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor lingkungan internal merupakan faktor-faktor dari dalam organisasi yang mempengaruhi organisasi dan merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh organisasi controllable factors, sedangkan faktor lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar organisasi yang mempengaruhi organisasi dan merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan uncontrollable factors. External environment atau lingkungan eksternal meliputi pasar tenaga kerja, masyarakat, serikat pekerja, pemegang saham, persaingan, pelanggan, teknologi, kejadian tak terduga, dan pertimbangan hukum. Sedangkan internal environment atau lingkungan internal meliputi keuangan, pemasaran, operasi, dan daerah fungsi yang lain. Faktor lingkungan internal dan eksternal inilah yang mempengaruhi keberhasilan dari fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, serta hubungan kekaryawanan dan perburuhan. Faktor apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan internal manajemen SDM? 1. Pemasaran. Departemen pemasaran mempengaruhi manajemen SDM dengan memberikan wawasan tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Informasi ini dapat membantu SDM dalam merencanakan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan permintaan pasar dan mengembangkan karyawan dengan keterampilan yang relevan untuk mendukung strategi pemasaran perusahaan. 2. Keuangan. Departemen Keuangan memberikan pemahaman tentang kesehatan keuangan perusahaan, termasuk anggaran untuk SDM, alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan, serta kebijakan kompensasi. Informasi ini memengaruhi pengambilan keputusan SDM terkait dengan pengelolaan biaya, kompensasi, dan investasi dalam karyawan. 3. Operasi organisasi, seperti proses produksi atau layanan, mempengaruhi kebutuhan tenaga kerja, pola kerja, dan struktur organisasi. Manajemen SDM bekerja sama dengan Departemen Operasi untuk memastikan ketersediaan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional, mengoptimalkan efisiensi, dan meningkatkan produktivitas. 4. Area fungsional. Lainnya, bagian-bagian lain dari organisasi, seperti pengembangan produk, penelitian dan pengembangan, dan layanan pelanggan, juga memiliki dampak pada manajemen SDM.
Setiap area fungsional membutuhkan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang khusus, dan manajemen SDM bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mendukung tujuan dan kebutuhan masing-masing area fungsional. Faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam lingkungan eksternal manajemen SDM? 1. Pertimbangan legal, peraturan dan kebijakan hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti peraturan tentang upah minimum, jam kerja, perlindungan pekerja, diskriminasi, dan hak sindikal, memengaruhi bagaimana organisasi merencanakan, merekrut, mengelola, dan memberikan perlakuan kepada karyawan. 2. Pasar tenaga kerja, kondisi pasar tenaga kerja, termasuk tingkat pengangguran, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan penawaran serta permintaan tenaga kerja dalam industri tertentu, mempengaruhi strategi perekrutan, pengembangan karyawan, dan retensi tenaga kerja. 3. Peristiwa tidak terduga, peristiwa tak terduga seperti krisis ekonomi, pandemi, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat mengubah kebutuhan organisasi akan tenaga kerja, mempengaruhi kebijakan kompensasi, dan memaksa perubahan dalam strategi SDM secara keseluruhan. 4. Teknologi, perkembangan teknologi, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, dan platform digital, memengaruhi cara organisasi merekrut, melatih, dan mengelola karyawan. Hal ini juga dapat memengaruhi struktur organisasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan. 5. Pelanggan, perubahan preferensi atau kebutuhan pelanggan dapat mempengaruhi strategi SDM, seperti perluasan atau penyempitan tim atau perubahan dalam jenis keterampilan yang diperlukan oleh karyawan. 6. Persaingan dalam industri memengaruhi strategi SDM, termasuk bagaimana organisasi mempertahankan dan mengembangkan karyawan yang berkualitas, serta inovasi dalam manajemen kinerja dan pengembangan karyawan. 7. Pemegang saham, tuntutan pemegang saham terhadap kinerja keuangan dan tanggung jawab sosial perusahaan dapat memengaruhi kebijakan kompensasi, tanggung jawab lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, yang semuanya memengaruhi manajemen SDM. 8. Serikat pekerja, keberadaan serikat pekerja dan perundingan bersama dapat mempengaruhi kebijakan kompensasi, hubungan industrial, dan budaya organisasi. 9. Masyarakat, nilai dan harapan masyarakat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial mempengaruhi bagaimana organisasi merencanakan dan mengelola sumber daya manusia mereka. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.